Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aldiani Susanti, kelas 10 IPA 2. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Syahulu, dan dari materi ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran geografi yang telah diajari oleh Ibu Epiteti. Pembelajaran geografi ini membahas mengenai bab 3, yaitu komponen peta. Komponen peta memiliki 11 komponen. Yang pertama yaitu judul. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul dapat diletakkan di mana saja asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Kendati demikian, umumnya judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta. Dan yang kedua yaitu mata angin atau orientasi adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta, simbol arah mata. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta. Legenda perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta sehingga informasi yang diperoleh dari peta bisa tepat. Dan yang keempat adalah garis astronomis. Adalah garis-garis hayal yang melingkari bumi baik secara vertikal, garis bujur, maupun horizontal, garis lintang, yang ditunjukkan dalam satuan derajat. Garis astronomis berfungsi untuk mempermudah menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Dan yang kelima yaitu adalah sumber peta. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta akurat. Dan yang keenam yaitu tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa jenis peta ditentukan seperti peta tematik, sifat datanya dapat berubah dari tahun ke tahun. Yang ketujuh adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak antara objek di dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Skala perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ada 3 bentuk penyajian skala pada peta, yaitu skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Dan yang kedelapan yaitu adalah inset peta. Inset peta digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta umum. Pada umumnya, inset terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dengan peta kecil. Terdapat 2 jenis inset, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Yang pertama yaitu inset lokasi digunakan untuk memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Umumnya inset peta ini terdapat pada peta dengan skala kecil. Dan yang kedua yaitu adalah inset pembesaran. Digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari suatu lokasi yang kenampakannya tampak kecil, sehingga perlu diperbesar. Inset jenis ini umumnya ditemukan pada peta dengan kenampakan wilayah yang kecil. Dan yang kesembilan yaitu adalah simbol peta. Gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik untuk menunjukkan tempat atau data posisional, misalnya simbol titik dapat berupa lingkaran, segi 4, atau segitiga. Simbol garis untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, dan sungai. Contohnya untuk menunjukkan sungai, jalan kereta api. Simbol area untuk menunjukkan suatu area tertentu, misalnya daerah hutan, danau, persawahan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 adalah lettering. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering ini meliputi aturan penulis, huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak, dan sebagainya. Dan yang ke-11 adalah warna peta. Setiap kenampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Contohnya warna coklat menunjukkan daerah yang kemiringan lereng yang amat besar. Baiklah, dari materi komponen pada peta tersebut hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.